Jumpa lagi bersama saya Bung Ingat dalam ruang katekesis singkat kita. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas apa itu sakramen, yakni tanda nyata yang mendatangkan rahmat bagi orang yang menerimanya. Kali ini kita akan mencoba membahas ketujuh sakramen dan pembagiannya hingga cakupannya. Kita tahu dalam gereja ada 7 sakramen. Sakramen baptis, ekaristi, krisma, pengakuan dosa, sakramen perminyakan orang sakit, kemudian sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Ada 7. Ketujuh sakramen ini pada dasarnya mencakup seluruh ritme hidup manusia, mulai dari lahir hingga nanti meninggal. Di mana saja cakupan itu? Kita akan mencoba membaginya. Sejak kita lahir, kita akan dibaptis. Kita akan menerima baptis. Setelah pembaptisan, semenjak meranjak dewasa, kita akan menerima komuni pertama, yakni dalam sakramen ekaristi. Dan setelah itu, kita sampai kepada sakramen krisma, kedewasaan iman. Di antara ketiga sakramen ini, sering sekali diselingi oleh sakramen pengakuan dosa. Setelah kita menerima baptis, ketika hendak menerima komuni pertama, kita menerima sakramen pengakuan dosa. Ketika mau menerima juga sakramen krisma, kita juga akan menerima sakramen pengakuan dosa. Lalu, ketika kita jatuh sakit, kita akan menerima perminyakan. Namun, di balik itu juga ada pilihan, yakni ketika seorang laki-laki mau menjadi imam, maka dia menerima tahbisan imamat. Itu secara khusus dalam gereja. Tetapi bagi kita kaum awam, kita memilih yang dinamakan dengan sakramen perkawinan. Jadi, ketujuh sakramen ini dibagi dalam 3 besar kegiatannya. Yang pertama, sakramen inisiasi. Inisiasi berarti memasukkan seseorang menjadi anggota. Dalam hal ini, memasukkan seseorang menjadi anggota gereja Katolik. Bagaimana itu? Pertama, yakni sakramen baptis. Baptis menjadi pintu untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Sakramen baptis juga menjadi pintu menjadi anggota gereja. Itu syarat utama. Lalu, sakramen inisiasi yang kedua yakni sakramen ekaristi. Ekaristi merupakan penyatuan kita terhadap seluruh umat Allah. Lewat ekaristi kudus yang kita terima, kita disatukan senantiasa kepada seluruh kaum beriman yang lain. Yang ketiga, sakramen inisiasi adalah sakramen krisma. Sakramen krisma merupakan penguatan iman kepada kita, seorang yang penuh menjadi anggota gereja. Dengan menerima sakramen krisma, kita sampai kepada kedewasaan iman dan tentunya juga dituntut untuk bersaksi. Ketiga sakramen ini disebut sakramen inisiasi, di mana pintu awal adalah baptis dan puncaknya kepada krisma. Ketiga ini merupakan sekali lagi memasukkan seseorang menjadi anggota gereja. Maka dia dikelompokkan menjadi sakramen inisiasi. Bagian yang kedua adalah sakramen penyembuhan. Penyembuhan yang pertama adalah
dari dosa, yakni sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, atau sakramen pengakuan dosa. Kita disembuhkan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Sakramen pengakuan dosa sendiri merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Penyembuhan yang pertama. Penyembuhan yang kedua adalah sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini adalah diperuntukkan untuk mereka yang sedang sakit. Banyak orang mengira bahwa ketika menerima sakramen pengurapan orang sakit langsung mati. Tidak. Sakramen pengurapan orang sakit diperuntukkan untuk penguatan iman, disembuhkan imannya dulu. Baru sembari itu kita juga berharap bahwa dia disembuhkan dari penyakitnya. Sehingga orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit bukan dihantar untuk mati, tetapi dihantar untuk siap sedia. Baik untuk menghadapi kesembuhan maupun untuk menghadapi panggilan Tuhan. Kedua sakramen ini adalah sakramen penyembuhan, yakni sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Itu yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, yakni sakramen pelayanan. Sakramen pelayanan ini ada dua. Ini merupakan pilihan. Kita bisa memilih. Terutama ini kaum laki-laki, dia bisa memilih untuk menjadi imam. Maka ia menerima sakramen imamat. Dan yang kedua adalah sakramen perkawinan. Ini yang rata-rata kita jalani. Ya, sebagai awam kita akan menjalani hidup berkeluarga. Pelayanan seorang imam itu tertuju kepada gereja. Pelayanan seorang kaum awam itu lebih kepada keluarga dalam menyucikan dunia ini. Sekali lagi, ketujuh sakramen mencakup seluruh ritme hidup manusia, mulai dari lahir sampai kembali kepada Bapa, dan tentu di dalamnya ada pilihan untuk pelayanan tempat kita bersaksi. Dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, sakramen inisiasi. Ada tiga. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Kelompok yang kedua adalah sakramen penyembuhan, yakni sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Kelompok yang ketiga adalah sakramen pelayanan. Ada dua, yakni sakramen imamat dan sakramen perkawinan.